pertama ada vesikel pinositotik, berfungsi untuk membersihkan cairan ekstraseluler atau ICF sebagai bagian dari pengawasan imun, mengangkut molekul besar seperti insulin. Proses ini disebut juga sebagai pinositotik atau vesikel pinotosis. Kedua, ada lisosom, berfungsi mencerna zat asing dan bagian-bagian sel yang rusak, menghancurkan organel sel yang sudah tua atau rusak, dan lisosom juga dapat menghancurkan diri sendiri dengan melepaskan semua enzim yang ada di dalamnya. 3. Vesikel Golgi, yang berfungsi sebagai transportasi yang mengantar protein dan lemak dari retikulum endoplasma ke badan Golgi. Retikulum endoplasma RE kasar, yang berfungsi untuk menghasilkan dan memproses protein tertentu, menjalankan proses pengiriman protein ke bagian sel yang membutuhkan. RE kasar juga berfungsi untuk memeriksa kualitas protein. 5. Retikulum endoplasma halus, berfungsi mensintetis lipid fosfolipid seperti pada membran plasma dan steroid. Sel-sel yang mengeluarkan produk-produk ini seperti sel-sel testis, ovarium, dan kelenjar minyak kulit memiliki kelebihan retikulum endoplasma halus. 6. Membran sel. Membran sel memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai pelindung sel dari lingkungan luar sehingga lingkungan di dalam sel tetap terjaga, mengatur zat-zat yang masuk dan keluar dari sel. Membran sel juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya beberapa reaksi kimia seperti reaksi terhadap cahaya matahari dan reaksi oksida dalam respirasi. Membran sel juga memiliki fungsi sebagai pengatur pertumbuhan sel dan pembawa reseptor. 7. Mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai alat respirasi seluler dan penghasil energi dalam bentuk adenosin triphosphate atau ATP yang memicu apoptosis. Apoptosis berfungsi untuk mencegah perkembangan sel yang tidak diinginkan seperti sel tumor dan kanker. Mitokondria juga berfungsi membangun bagian hormon seperti estrogen dan testosteron dan juga mengawasi pertumbuhan dan perkembangan sel. 8. Aparatus Golgi. Aparatus Golgi memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai proses pengemasan protein dan lipid yang akan dikeluarkan dari sel, glikolisis atau modifikasi gula, membentuk membran plasma, lisosom, dan akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur. 9. Nukleolus. Nukleolus memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mensintesis berbagai jenis RNA seperti asam nukleat ribosom. Yang kedua, terlibat dalam proses sintetis protein serta mengkoordinasi proses biogenesis ribosom dan melakukan analisis biokimia. 10. Nukleus. Nukleus berfungsi sebagai pusat informasi sel, mengatur pertumbuhan dan reproduksi sel baru, pengendalian metabolisme melalui proses yang menghasilkan protein, dan nukleus berfungsi menjadi tempat replikasi dan transkripsi dalam menyimpan DNA. 11. Sentriol. Sentriol memiliki beberapa fungsi yaitu membantu pembelahan sel dinding, memproduksi serat spindel yang membelah kromosom atau mitosis, membantu proses atau seliogenesis. Seliogenesis adalah proses pembentukan silia dan flasela pada permukaan sel, menganalisis mikrotubulus yang berfungsi sebagai sistem kerangka membantu menentukan lokasi nukleus dan organel lain di dalam tubuh. 12. Mikrotubulus. Mikrotubulus memiliki beberapa fungsi yaitu menentukan bentuk sel dan gerakan sel, termasuk beberapa bentuk penggerakan sel, transportasi organel intraseluler, dan pemisahan kromosom selama mitosis. 13. Sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim, ion, gula, lemak, dan protein. 14. Ribosom. Fungsi ribosom adalah sebagai salah satu organ sel yang menyokong proses penyusunan protein yang berada di dalam sel, atau kerap disebut dengan sintesis protein. Ribosom terdiri atas 2 buah subunit yang berbeda.